Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mencoba membahas beberapa materi di mata kuliah Matematika, Keuangan, dan Bisnis. Saya sendiri Lasmi Yupita, yaitu salah satu staf pengajar di Politeknik Negeri Padang, PSDKU, Solok Selatan. Di pertemuan pertama sampai ketiga, yang akan kita bahas yaitu yang pertama menghitung bunga sederhana, yang kedua menghitung tanggal jatuh tempo, yang ketiga surat promes dan diskonto bank. Untuk kali ini kita akan fokus kepada materi yang pertama yaitu menghitung bunga sederhana. Sebelum kita masuk ke pengertian bunga sederhana itu sendiri, kita harus memahami beberapa konsep terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Jika kita diberikan dua pilihan, yaitu yang pertama menerima uang 1 juta hari ini, atau pilihan yang keduanya menerima uang 1 juta 6 bulan lagi. Kita akan memilih yang mana? Biasanya sebagian besar orang akan memilih uang 1 juta hari ini. Kenapa? Karena uang 1 juta hari ini akan memiliki nilai yang berbeda dengan uang 1 juta 6 bulan lagi. Hal ini disebut dengan time value of money, yaitu nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang ini dapat ditimbulkan karena adanya perbedaan waktu dan faktor bunga. Jadi, uang yang kita miliki hari ini akan memiliki nilai yang berbeda pada masa yang akan datang. Besarnya tingkat perbedaan itu tergantung atas besarnya tingkat bunga dan tingkat waktunya. Oke, kita selanjutnya masuk ke bagian materi bunga sederhana. Bunga sederhana biasanya disebut juga dengan simple interest. Maksudnya yaitu bunga yang kita hitung hanya atas jumlah pokoknya saja. Metode menghitung bunga sederhana, yaitu SI sama dengan P dikali R dikali T, di mana SI yaitu singkatan dari simple interest, sedangkan P yaitu principal. Yang dimaksud dengan principal yaitu pokok atas pinjaman. Kemudian rate yaitu tingkat bunga atas pinjaman tersebut. Kemudian T yaitu time atau jangka waktu dari pinjaman kita. Jadi, untuk menghitung bunga sederhana, yaitu kita cukup mengalihkan pokok dikali dengan tingkat bunga dikali dengan waktu. Untuk waktu, menghitungnya terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika waktu diketahui dalam bentuk tahun, maka kita langsung saja mengalihkannya. Yang kedua, jika waktu diketahui dalam bentuk bulan, maka kita harus membagikan jumlah bulan dibagi dengan 12. Kemudian yang ketiga, jika waktu diketahui dalam bentuk hari, maka ada dua cara kita menghitungnya. Yang pertama yaitu ketika kita menghitung bunga tepat, kita harus membagi jumlah hari dengan 365 hari. Yang kedua, ketika kita menghitung bunga biasa, kita harus membagi jumlah hari dengan 360 hari. Bunga tepat biasanya disebut dengan SIE atau Simple Interest Exact. Yang kedua, bunga biasa biasanya disebut dengan SIO atau Simple Interest Ordinary. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini jika pokok pinjaman atau P sebesar 20 juta dengan tingkat suku bunga atau R 8% per annum dan T sama dengan 60 hari, maka hitunglah SIE dan SIO. Jadi, di sini kita diminta untuk menghitung simple interest exact dan simple interest ordinary. Dari soal, kita sudah mengetahui bahwa P atau pokok sebesar 20 juta dan R sebesar 8%, sedangkan T-nya diketahui yaitu 60 hari. Kita mencari yang pertama yaitu simple interest exact. Rumusnya yaitu P dikali dengan R dikali dengan time. Jika kita mencari yang eksak, berarti time-nya kita harus bagi dengan 365. Jadi,
kita masukkan angkanya 20 juta dikali 8% dikali 60 per 365, hasilnya yaitu Rp263.013. Yang kedua, kita mencari yang simple interest ordinary. Rumusnya sama, yaitu P dikali R dikali T. Yang membedakan yaitu ketika kita mencari yang ordinary, kita harus membagi jumlah harinya dengan 360. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus. P yaitu 20 juta dikali dengan R 8% dikali dengan time 60 per 360. Hasilnya yaitu Rp266.666. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa simple interest ordinary memiliki nilai lebih tinggi daripada simple interest exact. Selanjutnya, kita masuk ke manipulasi rumus bunga sederhana. Dari rumus utama, yaitu SI sama dengan P dikali R dikali T, itu bisa kita turunkan menjadi 3 rumus. Yang pertama, ketika kita diminta mencari P atau pokok, rumusnya yaitu P sama dengan bunga sederhana dibagi dengan tingkat bunga dan time, atau SI dibagi dengan R dikali T. Yang kedua, ketika kita diminta untuk mencari tingkat bunga atau R, rumusnya yaitu SI atau bunga sederhana dibagi dengan P dikali T, atau bunga sederhana dibagi dengan pokok dikali time. Yang ketiga, ketika kita diminta mencari T atau time, yaitu SI dibagi dengan P dikali R, atau bunga sederhana dibagi dengan pokok dikali dengan tingkat bunga. Jadi, dari 3 turunan rumus ini, bisa saja kita diminta mencari salah satunya dari 3 rumus turunan berikut. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal agar dapat memahami bagaimana mencari manipulasi rumus bunga sederhana. Oke, contoh soalnya yaitu setelah meminjam selama 73 hari, Ibu Tina melunasi pembayaran bunga pinjamannya sebesar Rp2.880.000. Berapa besarnya pinjaman Ibu Tina jika tingkat bunga sederhana sebesar 18% per annum? Di sini sebelum kita masuk ke rumus, kita bikin dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal yang pertama yaitu tingkat bunga. Tingkat bunganya yaitu sebesar 18% atau sama dengan 0,18. Kemudian waktu atau T yaitu selama 73 hari. Jadi karena waktunya diketahui dalam bentuk hari, maka kita membaginya terlebih dahulu dengan 365. Jika kita tidak diminta untuk mencari bunga tetap atau bunga biasa, kita langsung saja membagi jumlah hari dengan 365. Di sini hasilnya yaitu 0,2. Dari soal, tadi juga diketahui bahwa bunga yang dibayarkan oleh Ibu Tina yaitu sebesar Rp2.880.000. Jadi ini yaitu SI-nya atau simple interest. Jadi kita diminta untuk mencari P atau pokok pinjaman Ibu Tina. Langsung saja rumusnya, ketika kita mencari P, rumusnya yaitu SI dibagi dengan R dikali T. Kita masukkan angkanya. SI yaitu Rp2.880.000. Kemudian dibagi dengan R dikali T. R-nya yaitu 0,18. T yaitu sebesar 0,2. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 80 juta. Jadi dari bunga sederhana 2.880.000, pokok pinjaman Ibu Tina yaitu 80 juta. Jadi
Untuk dapat memahami bagaimana cara menghitung bunga sederhana, kita harus sering membahas soal mengenai turunan rumus atau manipulasi rumus bunga sederhana tersebut. Semakin terbiasa kita membahas soal, maka akan lebih gampang untuk memahami jenis soalnya. Untuk menghitung bunga sederhana, materinya kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.